malam, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nela Wenda dengan NIM 23106113 282 dengan kelas B2. Materi yang saya akan jelaskan di sini adalah materi perhutanan sosial dengan judul pendampingan perhutanan sosial. Nah, jadi perhutanan sosial ialah sistem pengelolaan hutan lestari dan dilaksanakan di dalam kawasan hutan negara atau hutan adat, hutan HAK, di mana masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat bertindak sebagai pelaku utama. Nah, dalam perhutanan sosial ini ada 3 pengelolaan utama, yaitu yang pertama kelembagaan atau pemberdayaan manusia. Nah, pemberdayaan manusia ini adalah langkah pertama untuk menentukan kelompok masyarakat untuk memiliki struktur organisasi atau kelompok perizinan legal sehingga terjadi konflik internal di kemudian hari. Nah, jadi langkah-langkahnya di sini tuh ada pembentukan wadah resmi. Itu kayak membuat organisasi seperti kelompok hutan tani atau KTH, terus LPHD atau pengelola hutan desa, penyusunan aturan itu seperti ADRT yang membuat kesepakatan tertulis mengenai hak dan kewajiban anggota. Terus ya ada yang poin ketiga, administrasi dan pembukuan. Nah, pembukuan di sini akan melatih pengurus kelompok agar bisa melakukan pencatatan keuangan yang transparan dan pengelolaan surat menyurat dan membuat laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan hutan. Yang kedua itu ada pengelolaan kawasan. Nah, pengelolaan kawasan ialah tindakan fisik dan perencanaan di atas peta serta lapangan agar bermanfaatan ekonomi tidak merusak fungsi ekologis hutan. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama penyusunan rencana, yang kedua zona atau pembagian lahan, yang ketiga itu zona lindung. Itu area yang tidak boleh diganggu atau ditebang sama sekali. Misalnya sumber mata air, lereng, curam, atau habitat satwa liar. Terus yang keempat yaitu zona permanfaatan. Itu seperti kita tahu bahwa area yang boleh diolah seperti kopi, buah-buahan, atau tanaman obat. Terus yang kelima perlindungan dan rehabilitasi, itu melakukan patroli bersama untuk mencegah kebakaran di area hutan atau pembalakan liar, serta melakukan penanaman kembali atau biasa disebut dengan reboisasi pada lahan yang gundul. Nah, yang poin ketiga dari pengolahan yaitu pengelolaan usaha. Dari kedua poin di atas kita sudah jelaskan bahwa ada pemberdayaan manusia dan juga pengelolaan kawasan. Nah, dari pengelolaan kawasan itu dan pemberdayaan manusia itu perlu ada usaha dari hutan tersebut, sehingga di sini ada beberapa poin yang menjadi untuk
masyarakat bisa mengelola hutan sekaligus dengan berusaha gitu. Yang pertama itu pembentukan KUPS, yaitu kelompok usaha perhutanan sosial. Terus yang kedua agroforestry dan diversifikasi, itu menerapkan sistem tanam campuran antara pohon hutan dan juga dengan tanaman pertanian bernilai ekonomi tinggi sehingga masyarakat memiliki penghasilan harian, bulanan, dan juga tahunan. Terus yang keempat adalah hilirisasi dan juga pemasaran dari hasil penanaman seperti kopi, hutan hasil dari penanaman seperti kopi dan juga lain-lain itu bisa menjual, kayak jadikan mata pencaharian bagi masyarakat adat. Itu seperti mengolah bahan mentah menjadi produk, jadi seperti mengolah biji kopi dan juga menjadi bubuk kemasan premium, mengurus izin edar dan juga memperluas jaringan penjualan ke pasar modern ataupun digital. Itu bisa membawa, misalnya kalau pasar modern itu bisa membawa ke pasar-pasar perkotaan yang bisa menjangkau lebih luas. Terus kalau digital itu bisa melalui digital seperti menjual produk melalui IG, media sosial lainnya seperti TikTok, YouTube, dan sebagainya. Terus di Indonesia itu ada 5 skema utama yang dalam pengelolaannya ada 5 skema utama yang mengelola. Yang pertama yaitu ada hutan desa. Nah, apa itu hutan desa? Hutan desa itu hutan yang dilindungi negara yang pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa seperti Lembaga Pengelolaan Hutan Desa atau LPHD atau BUMDes atau Koperasi Desa. Hasil dari pengelolaan hutan desa masuk sebagai pendapatan resmi desa, digunakan untuk pembangunan fasilitas atau kesejahteraan seluruh warga desa tersebut. Terus yang kedua ada hutan kemasyarakatan atau HKM. Apa itu hutan HKM? Adalah hutan negara yang bermanfaatannya utama diberikan kepada kelompok masyarakat setempat untuk membentuk kelompok tani hutan atau KTH. Nah, fokusnya adalah pemberdayaan ekonomi langsung bagi anggota kelompok tani tersebut melalui budidaya tanam sela atau pemanfaatan hasil hutan non kayu. Terus yang ketiga itu ada hutan tanaman rakyat. Nah, hutan tanaman rakyat. Apa itu hutan tanaman rakyat? Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada kawasan hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi kayu. Nah, itu berbeda dengan HD dan HKM yang lebih fokus pada non-kayu. HTR itu legal diperbolehkan untuk menanam dan juga memanen kayu ekonomi seperti sengon, jati, atau eukaliptus dengan menerapkan sistem silvikultur atau penebangan yang lestari, TPTI, tebang pilih tanam. Terus yang hutan adat. Yang poin keempat itu ada hutan adat. Nah, apa itu hutan adat? Adalah hutan yang berada di dalam wilayah kerja masyarakat hukum adat atau MHA. Nah, MHA ini, skema ini untuk unik karena statusnya kawasan berubah dari yang awalnya hutan negara menjadi hutan hak adat.
milik masyarakat setempat. Nah, syarat utamanya adalah adanya pengakuan resmi terhadap keberadaan suku masyarakat adat tersebut melalui peraturan daerah atau perda. Tapi untuk menjadikan hutan daerah ini cukup sulit karena banyak sekali persyaratannya, sehingga butuh proses lama untuk mengurus hutan, untuk perizinan hutan adat ini. Terus yang kelima itu ada kemitraan kehutanan. Nah, apa itu kemitraan kehutanan? Adalah kerjasama formal antara masyarakat setempat dengan pemegang izin sah pengelola hutan seperti Perum Perhutani di Jawa, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, atau perusahaan satwa pemegang konsesi. Terus dari atas jelaskan bahwa pengelolaannya itu ada perhutani kayak di Jawa atau kesatuan pengelolaan. Nah, jadi masyarakat berperan sebagai mitra kerja. Skema ini biasanya diterapkan di kemitraan kehutanan ini biasanya diterapkan di kawasan hutan yang sudah memiliki pengelola hak aktif, di mana masyarakat pengelola membuat kesepakatan tertulis mengenai bagi hasil dan juga pembagian peran pengelolaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam presentasi saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.